Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji milik Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Puja hanya milik Allah yang Maha Penyayang. Syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan diberikannya nikmat umur panjang, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi melalui kegiatan kajian agama Islam bersama Ustadz Eka Permana Habibillah, yang insya Allah pada malam hari ini akan membawakan tema akidah salimah. Salat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ina, kaum muslimin, wal muslimat, dari awal sampai akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Eka Permana, kami aturkan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan sekaligus membagikan ilmunya kepada kami. Semoga Bapak Ustadz senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu pula kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami aturkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhususan kita untuk memanfaatkan usia, memanfaatkan umur agar makmur dengan ilmu, makmur juga dengan amal soleh, dan makmur juga dengan akhlak yang terpuji. Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian kita mulai, terlebih dahulu marilah sejenak kita doakan untuk saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan yang barangkali saja saudara-saudara kita saat ini ada yang sedang sakit atau sedang mempunyai keperluan lain. Untuk itu kepada yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai keperluan lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan keperluannya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita sama-sama dengarkan dan kita sama-sama simak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Eka Permana. Untuk itu kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Ya, terima kasih. Bentar, Pak. Bentar. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pada hadirin rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih atas ini, juga undangan dari Kapen, Ikatan Pensiun ya, Keluarga pensiun kerja ya Pak, bukan pensiun hidup ya Pak. Atas qudroh dan iradah Allah kita bisa bermuajahah walaupun melalui daring ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan dan juga semangat kita dalam bertolak ini. Tema kali ini sebetulnya tema umum ya. Jadi tema akidah salimah itu tema yang sangat umum. Artinya akidah salimah itu adalah akidah yang selamat gitu kan. Akidah yang yang selamat. Dan apa itu akidah?
Akidah itu artinya adalah ikatan. Jadi kalau ada orang mendengar kata-kata akidah, itu seringkali konotasinya tiba-tiba kepada Islam gitu kan. Padahal akidah itu secara umum artinya adalah ikatan. Kenapa sesuatu dikatakan akidah? Apabila sesuatu itu telah mengikat diri seseorang. Mengikat ucapannya, mengikat perbuatannya, mengikat perilakunya, mengikat cara berpikirnya. Ketika orang itu sudah terikat dengan sesuatu itu, maka itulah yang disebut dengan akidah. Kalau disebut akidah salimah, artinya akidah seseorang yang sudah terikat, orang yang sudah terbengket hatinya, ucapannya, perbuatannya dengan sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya. Makanya kenapa ya ada yang disebut dengan akidah Islamiyah gitu. Artinya orang itu sudah terikat geus kabeukeut ku Islam. Jadi ucapannya Islami, perbuatannya Islami, cara berpikirnya Islami. Ketika ada orang yang sudah seperti itu, maka orang itu disebut berakidah Islamiyah. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah terikat oleh Islam. Nah, tetapi ketika ada orang yang terikat oleh yang lain, bukan? Misalnya terikat oleh duit, gitu. Sehingga cara berpikir, berbicara, dan segala hidupnya kumaha duit. Ngomong kumaha duit, melakukan suatu kumaha duit, sampai apapun yang dilakukan tergantung duit. Ini juga termasuk akidah. Namanya akidah duitiyah. Makanya nanti ketika berbicara akidah itu nggak otomatis positif. Kita kan kalau mendengar kata akidah, oh pasti Islam belum, dan tergantung dia terikat oleh apa. Ketika yang mengikatnya sesuatu yang positif, maka akidahnya baik. Tapi ketika terikat oleh sesuatu yang negatif, maka akidahnya buruk, negatif. Makanya ada itu kan bobotoh persib. Nah itu kalau sudah jadi bobotoh persib itu justru sudah jadi akidah berarti persib. Makanya yang diomongkan bahwa persib mau ditonton pasti persib fanatik. Pokoknya lamun persib eleh baledog tipina. Pokoknya lamun persib eleh utut nanti ya liga. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan persib, maka itulah yang menjadi standar dia dalam kehidupannya. Nah, lamun aya jalma geus standar hidupna kumaha persib, itu juga bisa dikatakan orang itu sudah berakidah. Akidah persib begitu, Bu. Nah, makanya akidah kalimah ini saya pilih sebagai tema. Ini tema umum. Jadi maksudnya bahwa mudah-mudahan hal-hal yang akan menyelamatkan hidup kita itulah yang menjadi pengikat dari setiap omongan, ucapan yang menjadi standar hidup kita. Oh, pengiringan mah. Di antara untuk menuju kepada akidah salimah, akidah yang selamat itu adalah dengan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Karena di antara petunjuk yang paling mendasar untuk mengarah kepada akidah yang baik itu adalah yaitu wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu akan menjadi petunjuk hidup yang baik dengan syarat kalau kita memahami apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Karena mustahil orang akan mendapatkan petunjuk yang maksimal dari Al-Quran, sedangkan yang dibacanya saya nggak paham. Sesuatu yang dibacanya saja nggak mengerti, itu mustahil. Makanya orang yang rajin baca Quran gitu kan, tamat sampai berkali-kali tamat Quran, tapi yang dibaca tidak ada satupun yang dipahami dan dimengerti, nah itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena tidak akan menjadi petunjuk hidup. Tidak akan menjadi petunjuk hidup yang menjadi sifat dari Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran dikatakan sebagai hudan, sebagai petunjuk oleh Allah
baik hudal linas, petunjuk bagi manusia secara umum, atau hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu dengan catatan ketika kita memahami isi petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita pahami apa yang ada dalam Al-Quran, ternyata betul-betul Al-Quran itu sesuai dengan sifatnya hudan sebagai pemberi petunjuk. Dan bukan hanya per ayat demi ayat, surat per surat, Al-Quran itu memberikan petunjuk hidup kepada kita itu sampai per kata itu. Jadi kalau ibu dan bapak baca Al-Quran dengan baik dan benar, bapak akan temukan petunjuk hidup yang luar biasa dalam Al-Quran, itu bukan dari per ayat atau per surat semata. Tapi dari tiap kata yang Allah gunakan, itu akan memberikan petunjuk yang luar biasa. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu tidak asal comot dalam menggunakan kata-kata yang digunakan. Bahkan dalam pengulangan ayat-ayat kata-kata dalam Al-Quran, itu bukan asal copas. Tidak asal copy paste seperti yang kita lakukan kan. Kadang-kadang kita kalau ream nulis, kalau ream cari referensi, udah aja copy paste yang sudah ada, kirim kepada tulisan kita. Kadang-kadang ternyambung nih di copy paste. Kadang-kadang tidak ada hubungan. Satu kali salah copas ya salah seluruhnya. Makanya waktu ditanya kenapa ini diulang, aduh, teuing cenah da eta nu kapanggihna. Kadang-kadang kita begitu kan, kalau kita membuat sebuah tulisan. Tapi kalau Al-Quran beda, Bu, Pak. Quran itu setiap kata demi kata yang Allah gunakan itu bukan asal comot, bukan asal cantum, apalagi asal copas. Tapi betul-betul punya tujuan, punya makna yang jelas dan terarah. Ini dalam surat Ar-Rahman itu kan ada pengulangan sampai hampir setengah surat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan diulang-ulang. Pengulangannya itu kan bukan pengulangan tanpa dasar. Bukan pengulangan copy paste kalau yang nulis, bukan. Kalau diperhatikan dengan baik dan jelas, dengan baik dan benar, ternyata ada konotasi yang berbeda di setiap ungkapan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam ayat ini konotasinya. Ayat ini berkaitan dengan air. Ayat ini berkaitan dengan gunung. Ayat ini berkaitan semua menggunakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bukan hanya sebatas pengulangan kalimat, tapi betul-betul ada penekanan, ada konotasi yang sangat jelas. Nah, bahkan kalimat demi kalimat yang Allah gunakan itu juga mengandung makna yang sangat luar biasa. Jadi kalau Bapak perhatikan dalam Al-Quran, itu penggunaan kata-kata dalam Al-Quran, itu setiap kata demi katanya itu mengandung petunjuk yang luar biasa. Makanya kalau ada pengulangan, itu sebetulnya bukan pengulangan karena apa ya? Tidak ada bahasa yang lain. Pengulangan yang terjadi itu dikarenakan kesulitan bahasa kita untuk mencari padanan kata yang tepat. Makanya menerjemahkan Al-Quran itu kalau hanya sebatas mengandalkan Quran terjemah, itu memang agak sulit untuk merasakan bedanya ayat demi ayat, kata demi kata yang dicantumkan dalam Al-Quran. Kenapa? Yaitu karena tadi untuk mentranslate bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang cari padanan kata yang tepat. Padahal setiap kata yang Allah cantumkan itu memiliki makna yang spesifik, makna yang jelas, sehingga kalau kita baca dengan memahami dengan baik dan benar, kita akan menemukan ada konotasi yang sangat berbeda ketika Allah menggunakan kata-kata A. Menggunakan kata-kata itu kayaknya ada yang tidak di-unmute itu, Pak. Itu ada yang paten, punten paten, Pak Dede. Nah, itu ya, maaf ya. Nah, jadi kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Al-Quran itu ya sama dengan bahasa daerah kita, Pak, di dalam bahasa Sunda gitu.
Dalam bahasa Sunda itu ada kata-kata yang berbeda-beda, tapi sedang menjelaskan sesuatu yang sama. Cuman penekanan dan konotasinya yang berbeda. Sehingga ketika menggunakan kata A, oh kondisinya begini. Ketika menggunakan kata B, kondisinya lain. Sehingga nerangkeun labuh nyapanya dina bahasa Sunda ya sabaraha hiji kata. Itu kan lebih dari satu ya Bu. Untuk menjelaskan jatuh dalam bahasa Sunda itu tidak cukup satu kalimat. Itu cukup kurang seukur kalimat labuh. Dina bahasa Sunda marek nerangkeun labuh teh aya ku kusru, aya ti jengkam, aya ngacleng, aya nyungsep, aya ti seureuleu, aya ti gebrus. Itu semua kata-kata yang digunakan itu bukan kata-kata apa ya, bukan kata-kata lebay atau penghamburan kata, bukan. Tapi bagi orang Sunda kata-kata itu sedang menjelaskan situasi dan kondisi yang spesifik. Walaupun semuanya sedang menjelaskan kata-kata jatuh. Dikusruk nerangkeun jatuh, ngajengkang nerangkeun jatuh, ngacleng oge jatuh, diseureuleu jatuh. Tapi ketika kita menggunakan kata-kata satu saja, itu beda kondisi. Makanya kalau Bapak dapat informasi, Pak, Ibu ti kusruk. Nah, itu kira-kira nu baret nu mana, Pak? Bujurna tonggongna, Pak, biasana nu baret lamun ti kusruk. Tarangna Pak. Tuh nya. Bapak tuh bisa diheureuyan. Sakitu saya tanya bujur atau tonggong, tarang ngajawabna teh. Kenapa? Karena Bapak paham, ti kusruk itu bukan jatuh ke belakang. Tikus teh jatuh ke depan, makanya yang terbayang mau mungkin tonggong atau bujurnya Pak. Pasti nu kabayang teh karang, irung, nya pada mau bagian depan, karena tikus itu jatuh yang spesifik. Kalau lamun ka tukang mah jatuhna disebutna ngajengkang, dijengkang. Eta labuh ka tukang. Lamun labuh ka luhur ngacleng. Lamun labuhna ka handap nyungsep. Lamun ti seureuleu ka mana Pak? Tiseureuleu kan kenerangkeun labuh ka hareup jeung ka tukang sebetulnya. Ai tiseureuleu mah kenerangkeun kondisi jatuhnya karena menginjak sesuatu yang licin. Eta tiseureuleu. Tah, eta teh dina bahasa Sunda. Banyak kata yang digunakan tentang labuh, tapi ternyata ada konotasi yang beda dari tiap-tiap kata yang diungkapkan. Demikian juga dalam Al-Quran. Makanya kalau Bapak dan Ibu baca Quran cuman hanya mengenalkan memang akan terasa Quran itu biasa-biasa. Bahkan kadang-kadang Quran itu apa? Copy paste. Kadang-kadang mengulang pembahasan. Padahal kalau itu ada yang tidak di-unmute gitu. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam Al-Quran juga sama. Makanya kalau ibu bapak cuma baca Quran mengandalkan terjemah, itu kadang-kadang seperti yang diulang-ulang Quran itu. Malah kadang-kadang, aduh, tema nih bolak-balik begitu. Padahal kalau kita pahami dengan baik dan benar, tidak seperti itu. Contoh saja, ketika Allah menjelaskan tentang tema musibah gitu kan, dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf, itu Allah menggunakan dua kata yang berbeda. Tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa kita sama. Dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan wa balawnahum bil hasanati wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami akan menguji manusia dengan sesuatu yang syarrun dan khair, dengan khairun. Kata-katanya khair. Tapi dalam surat Al-A'raf temanya sama tentang musibah. Allah menggunakan kalimatnya hasanah. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Dan kami akan menguji manusia dengan berbagai macam ujian hasanah dan ujian sayyi'at. Ini dua kata yang beda. Dalam surat Al-Anbiya kalimatnya khair, syarrun dan khair. Dalam surat Al-A'raf kalimatnya hasanah dan sayyi'ah. Terjemahnya apa? Nah, ketika diterjemahkan, khairun dengan syarrun diartikan buruk dan jelek.
Di dalam surat Al-Anbiya terjemahnya, kami akan menguji kalian manusia dengan ujian yang baik dan ujian yang jelek. Dengan ujian yang jelek dan yang baik begitu. Syarrun dan khairun. Tapi di ayat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati wasai'at, kami akan menguji manusia dengan ujian hasanah dan sayi'ah. Terjemahnya apa? Hasanah artinya baik, sayi'ah jelek. Jadi kalau mengandalkan terjemah, eta dua kalimatnya hampir sami. Nusarun diartikan buruk, khairun diartikan baik. Hasanah diartikan baik, sayi'ah diartikan jelek. Maka sepintas ayat itu seperti pengulangan materi, pengulangan tema gitu kan. Hanya bedanya yang satu mendahulukan sarun keburukan, yang satu kemudian mendahulukan kebaikan. Padahal kalau ibu dan bapak perhatikan itu kalimatnya beda. Yang satu mah baik dari terjemah khair, yang satu lagi mah dalam Al-Arab baik teh dari terjemah hasanah. Padahal hasanah dengan khair dalam bahasa Arab itu konotasinya beda. Walaupun hasanah diartikan baik, khair diartikan baik, tapi konotasinya beda. Apa bedanya? Ternyata dalam bahasa Arab, hasanah itu artinya matashtahi bihan nafsu. Apa saja yang cocok, yang sesuai dengan keinginan, sesuai jeung kahayang, sesuai jeung karesep, tahnuk itu teh namina hasanah. Jadi hasanah mah penekanannya kepada apa? Kepada persepsi kita. Cocok jeung kahayang disebut baik, teu cocok jeung kahayang disebut jelek. Tapi kalau khairun itu kepada konotasinya kepada manfaat. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khair-khairnya manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Jadi kalau hasanah mah konotasina perasaan orang, ketika cocok jeung kahayang disebut baik, teu cocok disebut jelek. Tapi kalau khair itu konotasinya manfaat. Makanya kalau disebut khair itu benar-benar baik, Pak, karena memberikan manfaat. Tapi kalau disebut hasanah, nah ini belum tentu sesuatu itu baik. Kenapa? Karena yang jadi ukurannya bukan soal manfaat dan tidak hasanah mah, tapi ukuran teh cocok jeung henteu jeung kahayang. Makanya kadang-kadang ada orang yang muji ya Bu ya, enak ya kuehna cenah gitu. Kenapa kuehnya enak? Karena gratis. Cik, hari gratis jeung enak aya hubunganna teu Pak? Aya teu hubunganna antara enak dengan gratis? Kan sebetulnya enggak ada. Karena kalau enak mah biasanya dengan rasa, dengan bumbu, nah itu baru enak. Jadi kalau ibu bilang enak nih kue, kenapa? Bumbunya pas, garamnya tidak terlalu kuat, nah itu kan nyambung. Tapi kalau disebut enak gara-gara gratis, nah ini hubungannya apa? Kan tidak ada. Nah ternyata sesuatu enak dikatakan gratis teh karena memang gratis mah cocok jeung kahayang ibunya. Biasanya ibu hayang gratis atau mayar biasanya Bu. Aya produk biasanya hoyong gratis, hoyong mayar biasanya. Biasanya mah hayang gratis ya banyak. Mata begitu gratis, aduh ini enak. Begitu nu kadua dihuakeun teh mah mayar, wah dihutahkeun. Pahit cenah teungeun. Kalau tadi bilang enak. Kenapa? Ternyata enaknya bukan karena enak, tapi karena cocok jeung kahayang, nyata gratis. Makanya kalau orang ada yang muji kita, itu hati-hati. Dia teh memuji kita teh benar, apakah benar karena benar-benar kita terpuji atau karena sikap kita sesuai dengan keinginan dia. Karena kalau orang memuji karena cocok dengan keinginan dia, nah ini bahaya nanti. Di mana kelakuan orang cocok jeung kahayang, siap-siap dibully, Pak. Kenapa? Ya karena memang dari awal dia menyukai kita bukan karena kita baik, tapi yang kita lakukan karena cocok dengan keinginan. Atau sok aya nih nyapanya dina pas beres Jumatan teh jamaah teh tah ya ustad alus cenah ieu ceramahna. Nah bet alus gancang.
hari halus ceramah jeung gancang aya hubunganna teu Bu? Kan tidak ada ya Pak ya. Hari halus mah meureun nerangkeunana kaharti bahasana runut, dalilna kokoh, tah kan eta mah nyambung jeung halus. Tapi kalau disebut nah bet halus kusabab gancang, tah eta mah berarti naon tah? Karena cocok dengan keinginan. Ai jamaah biasanya lamun ceramah hayangna gancang atawa lami Pak. Kita lamun ceramah Jumatan hayangna gancang lah biasana. Gancang. Biasana mah hayang gancang ya Pak, matak begitu gancangan 10 menit jeung salat, ieu alus cenah ya imam. Nah, jadi we istirahat loba can. Makanya belum tentu orang dikatakan baik itu karena baik tah. Nu kieu tadi na bahasa Arab namina teh hasanah. Makanya Allah kenapa menggunakan kalimat hasanah dalam surat Al-A'raf menjelaskan musibah? Artinya Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya tidak ada musibah yang baik atau musibah yang buruk yang didatangkan oleh Allah. Nggak ada sebetulnya. Tapi yang ada itu adalah sikap dan cara penerimaan kita terhadap musibah yang Allah berikan. Jadi disebut bagus teh ternyata lain musibahna bagus. Tapi kusibab musibah eta cocok jeung kahayang bapa. Musibahna cocok jeung kahayang ibu disebut weh bagus. Karena ketika musibahnya sama tapi tidak cocok dengan keinginan, itu malah mengatakan jelek. Mata lucunya, Bu. Manusia mah kadang-kadang lucu. Dikasih hujan, jeres hujan. Alhamdulillah hujan. Nah, bikin sujud syukur, berarti hujan teh bagus jelek Pak. Kalau ngomong begitu, berarti bagus ya, karena kan sampai ke alhamdulillah itu, sampai ke sujud syukur, berarti menganggap hujan itu bagus. Tapi besoknya dikasih hujan yang sama, kalakan ngeuleuh, aing mah hujan, berarti hujan teh bagus jelek. Jelek. Kenapa jelek? Nah, ternyata bukan soal hujannya yang jelek, Pak. Bukan hujannya yang bagus, tapi kondisi kita ketika menerima hujan. Ari kamari mah nya Bapak jeung Ibu teh haroream ngaji ka masjid. Bingung neangan alasan. Begitu Bapak bingung neangan alasan, ger hujan badak. Alhamdulillah hujan. Jadi we boga alasan. Jadi hujanna cocok jeung kahayang. Ke rumah Bapak teh hoream ngaji, aya hujan, jadi we boga alasan keur teu datang. Tapi besokna Bapak rek nguseup, segala siap, jejer siap, eupan siap, balong pinu, begitu mau berangkat, ger hujan. Aing mah tuh ngeuleuh. Jadi sebetulnya bukan hujannya yang jelek, bukan hujannya yang baik. Tapi yang ada adalah sikap kita terhadap hujan yang kita terima. Karena cocok jeung kahayang hujan ieu mah dipuji we alus. Karena teu cocok jeung kahayang dicaci we hujan. Makanya kalau ibu dan bapak jujur coba mengevaluasi lagi. Ada nggak musibah yang jelek dan buruk? Nggak ada sebetulnya. Yang ada cara kita menerima musibah yang ibu terima. Makanya kadang-kadang sesuatu yang sama, tapi kenapa dengan sesuatu yang ini mah kita berterima kasih, tapi dengan sesuatu yang sama juga kita mencaci. Karena kondisi dan situasi yang berbeda. Makanya kadang-kadang ya Pak ya, yang cocok dengan keinginan teh sakit atau sehat Pak? Sehat. Sehat. Ada gak yang diberi sakit cocok gitu? Aya tuh Pak. Asa ayahnya, asa ayah, iya asa ayah dan ayah gitu, ayah Pak, contohnya siga bapak gitu kan, begitu ku ibu diajak balanja, pan langsung hayang gering, balanja yuk, langsung bapak tega godeg, nah geus kabayang atuh, ngabaturan ibu balanja ke pasar baru, nya capek kudu towab, capek kudu nawar, geus ka tingkat 3 nawar, dihandap leuwih murah, balik deui ka handap. Matak begitu Pak, balanja tuh dajol hayang gering ya Paknya. Kenapa? Sabab ngarah boga alasan teu naon teu init gitu.
Siga anak ibu nyabunya mung sakola panengan alasana teh naon nu ngarah ka hati ku kolotna. Gering. Makanya kadang-kadang anak sengaja gitu kan kepala dibasahi terus make minyak naon make kipas angin diputerkeun ngarah naon ngarah bersin ngarah ke di mana bersin boga alasan keur teu sakola. Tuh, jadi kadang-kadang kata siapa orang maunya sehat melulu. Waktu-waktu mah ingin sakit. Jadi masalahnya sekarang itu bukan soal sakit dan sehat sebetulnya. Tapi manusia itu berkaitan dengan cocok dan tidaknya apa yang dia terima. Makanya ketika sakitnya cocok dengan keinginan, itu dia gembira. Masih ingat itu kasus koruptor itu Pak, yang sampai ngajendol segede bapau itu masih ingat nggak? Begitu diumumkan oleh KPK, jadi tersangka KPK, gitu kan. Itu kan langsung Pak hayang gering. Nepikeun kan nabrak-nabrakeun mobil karena tiang listrik gitu kan. Kemudian sirahna ngajendol sagede bapau dipasangkan hayang katempo gering. Kenapa? Karena sakit waktu itu cocok dengan keinginan. Karena dengan sakit dia punya alasan untuk tidak langsung datang ke pengadilan. Makanya masalahnya ternyata bukan soal sehat dan sakit. Yang ada adalah manusia itu adalah cocok dan tidak dengan keinginan. Makanya apapun yang diterima oleh bapak, apapun yang diterima oleh ibu, baik dan buruk itu sebetulnya persepsi kita. Makanya corona hari ini yang terjadi ya Pak, apakah semuanya merasakan sedih tidak dengan corona hari ini? Semua merasakan sedih atau ada yang merasa gembira? Banyak kan yang gembira. Siga tukang eta tukang non, siga tukang masker, mereka gembira dengan corona itu, waduh omset semakin meninggi. Tukang eta, tukang masker, tukang sanitizer, ya Pak, tukang vaksin sama nggak itu? Senang nggak tukang vaksin kan? Diberi corona. Kenapa? Karena banyak orang kemudian gara-gara corona cenah penghasilan semakin besar, income semakin banyak. Jadi ternyata tidak semua orang dikasih corona sedih. Kenapa? Karena ternyata masalahnya tadi itu bukan soal apa yang diterima manusia itu, tapi apakah cocok atau tidak dengan keinginan. Kalau cocok ya baik-baik saja. Kalau tidak cocok baru dikatakan jelek. Nah, dalam bahasa Arab baik yang seperti itu namanya hasanah. Jadi kenapa Allah menggunakan kata hasanah dalam surat Al-A'raf? Allah ingin menegaskan bahwa musibah yang Allah timpakan sebetulnya tidak ada yang baik dan buruk, yang ada adalah cocok dan tidak dengan keinginan manusia. Ketika cocok dengan keinginan manusia, maka dikatakan bagus. Karena tidak cocok dengan keinginan, buruk. Kan tinggal begitu sebetulnya. Nah, makanya dengan ayat ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa apa? Yang jadi perhatian dalam hidup kita itu jangan kepada hasanah dan sayyi'ahnya musibah yang kita terima. Karena kalau kita fokus kepada baik dan buruk yang kita terima, sampai kapanpun tidak akan selesai masalah. Kenapa? Karena ternyata cocok dan tidaknya dengan keinginan, itu kan pada akhirnya Allah yang menentukan. Karena kalau Bapak dan Ibu ditanya, kalau Allah menguji Bapak dan Ibu, kira-kiranya yang cocok dengan keinginan atau tidak? Saya yakin jawabannya bakal cocok jeung kahayang pasti gitu. Ternyata masalahnya tidak semua musibah yang Allah timpakan teh cocok jeung kahayang. Itu yang terjadi. Makanya dalam Islam yang harus jadi perhatian bukan apa yang kita terima. Kenapa saya sakit? Kenapa saya sehat? Kenapa orang lain banyak duit? Kenapa kita seset duit? Kenapa orang istilahnya? Kenapa orang usahanya lancar? Kenapa kita macet? Bukan itu yang harus diperhatikan. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita selanjutnya ketika menerima musibah apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang harus Bapak dan Ibu perhatikan mah bukan kenapa saya sakit, tapi apa yang saya lakukan kalau saya sakit. Bukan kenapa saya sehat,
Tapi yang harus Bapak lakukan, apa yang harus Bapak perhatikan, apa yang harus saya lakukan ketika kita sehat. Kenapa? Karena mau sakit ataupun sehat, itu sebetulnya nilainya sama di mata Allah. Apa? Sama-sama ujian, Pak. Jadi ini mohon maaf ya, sok aya nu GR-nya Paknya. Kadang-kadang kalau ada yang sehatnya ngomong gini, Bu, sakit apa? Ah, iya mah Allah we nyaah ka ibu, cenah gitu. Jadi kadang-kadang lamun dibere geuring teh Allah teh nyaah atau nu kitu mah geus tong hayang cager nya Pak. Antap we sina geuring pan keur nyaah Allah gitu. Itu saya pikir keliru orang kalau berpikir begitu. Kenapa? Nanti kita bisa jadi apa ya? Kita bisa jadi salah sangka kepada Allah. Kalau menganggap Allah memberikan sehat sakit itu karena Allah sayang, itu nanti bisa salah sangka. Kenapa? Nanti banyak di lapangan orang yang getol ibadah, orang yang taat kepada Allah, tapi kondisinya tidak sesuai dengan keinginan. Sampai akhirnya kan bertanya-tanya, kenapa ya saya tukang sholat tapi setruk. Ari si bapak itu nutara sholat cina meni jam-jam, malah ngagoes we ngabeca we terus gitu kuat. Kenapa saya tukang zakat tapi dagangan saya melorot? Tapi si itu nutara zakat cina jongkona nambahan tuh. Jadi we salah sangka. Karena tadi teh dianggapna Allah memberikan sehat sakit teh sebagai bukti Allah cinta dan benci. Bukan sebetulnya. Jadi sehat dan sakit itu nilainya sama. Apa? Ujian. Baik bagi orang yang taat ataupun bagi orang yang maksiat. Baik orang yang baik ataupun orang jahat, diberikan sehat, diberikan kekayaan ataupun tidak, itu sama nilainya. Yang akan menjadi beda nilai itu adalah dari apa? Dari sikap kita terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Makanya yang jadi perhatian itu tadi, ketika Allah memberikan ujian yang cocok dengan keinginan, apakah kita mau bersyukur atau kufur? Nah, ini sebetulnya nanti ujiannya. Ketika kita diberikan ujian yang tidak cocok dengan keinginan, ujiannya apakah mau bersabar atau kita mau putus asa. Kenapa? Karena ketika Bapak sakit kemudian putus asa, dan Bapak sehat kemudian kufur, maka dua-duanya tidak akan memberikan kebaikan. Tapi ketika kita diberi sehat, kita syukur, diberi sakit, kita sabar, maka dua kondisi ini akan tetap menjadi kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dengan kalimat yang sangat sederhana, ajaban li amri mu'mini inna amrahu kullahu khairun. Alangkah mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Kenapa? Karena semua urusannya menjadi kebaikan. Kenapa jadi kebaikan? Nah, jadi khair ya Pak ya. Kalimatnya khair. Artinya apa? Kebaikan yang hakiki, yaitu bermanfaat. Kenapa memberikan manfaat? Karena mampu menyikapi episode hidup apapun dengan baik dan benar. Idza massahu sarra syakara wa idza massahu dharra sabara. Ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur, ketika ditimpa kemadharatan dia bersabar. Fakana khairan lahu, kata Nabi, maka pada saat dua sikap ini yang dilakukan oleh orang tersebut, maka dua-duanya menjadi khair. Dua-duanya menjadi kebaikan yang memberikan manfaat. Kenapa? Karena sikapnya yang benar. Makanya pada akhirnya ya Pak ya, kalau ditanya, Bapak mending benghar syukur, mending miskin sabar Pak? Atau ibu pengen sehat syukur atau sakit sabar? Mending mana Bu? Sehat syukur, benghar syukur. Nah, masalahnya tadi Pak, masalahnya hidup itu tidak selamanya cocok dengan keinginan. Itu masalahnya. Kalaupun Bapak milihnya, ya saya mah cenah milih sehat, syukur, benghar syukur. Masalahnya Bapak teh bakal ngalaman gerih, bakal ngalaman balangsa. Jadi kumaha tuh? Pilih dua nana. Pilih dua nana, karena episode hidup kita itu tidak selamanya sehat, tidak selamanya sakit, tidak selamanya boga duit, tidak selamanya seset duit. Tapi akan mengalami dua episode hidup yang cocok dengan keinginan ataupun tidak. Berarti siapkan dua-duanya. Siapkan syukurnya kalau cocok dengan keinginan. Siapkan sabarnya kalau tidak cocok dengan keinginan. Makanya kenapa dalam surat Al-Anbiya menggunakan kalimat khair.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang syar, yang buruk, wa khair, dan yang baik. Maksudnya, apakah dengan ujian ini kita mampu menyikapinya dengan baik atau tidak? Kalau bisa menyikapi dengan baik, itu tadi teh beunghar, syukur, miskin, sabar, maka itu akan menjadi khair, kebaikan. Tapi kalau kita salah memilih sikap, keur beunghar kufur, keur miskin aral, maka itu akan menjadi syarrun, keburukan dalam kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah barangkali di antara contoh keindahan dan keunikan Al-Qur'an, bukan hanya ayat per ayat, surat per surat, bahkan kata demi katanya pun kalau kita jeli maka akan memberikan petunjuk yang luar biasa supaya hidup kita lebih bijak dan hidup kita lebih terarah seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pikir cukup saja untuk pemaparan, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab, dan mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih serius lagi dalam membaca dan memahami Al-Quran, karena ternyata Quran akan terasa hidayahnya kalau kita betul-betul paham terhadap Al-Quran itu. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya selewat-selewat baca Quran, ya jangan kaget lah. Kalau baca Quran kemudian bosan, baca Quran jadi hampa, bahkan merasa baca Quran itu bermanfaatnya, yang pantas. Karena kita nggak ngerti dengan apa yang kita baca. Itu saja untuk sementara. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparan dan bagian ilmunya, dan mudah-mudahan ini jadi tambahan wawasan bagi kita khususnya dalam mempelajari Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat atau bisa langsung kepada Pak Ustadz. Kita yang pertama untuk yang ke chat dulu Pak Ustadz. Ya boleh. Enggak. Ini ada pertanyaan dari Pak Iwan Abdurrahim. Ya. Ini pertanyaannya, manusia itu ditakdirkan dalam kondisi yang berbeda-beda, juga perjalanan hidupnya. Pertanyaannya, apakah takdir dapat dirubah atau tidak, Pak Ustadz? Ya. Ini pertanyaannya pendek tapi nyogok, itu jauh. Ya, betul Pak. Bahwa kehidupan manusia itu sudah dibatasi oleh yang namanya qada dan qadar Allah. Artinya manusia tidak punya kemampuan apapun untuk mengubah setiap ketentuan dan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam episode hidupnya. Jadi baik dan buruknya kehidupan seseorang itu sudah memang ditetapkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa merubah takdir Allah? Ya, jelas jawabannya tadi. Kita tidak akan pernah bisa mengubah ketentuan, ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Tapi kalau pertanyaannya, bisakah takdir dirubah oleh Allah? Ya, tentu saja bisa. Karena Allah yang menentukan. Makanya tugas kita itu apa? Tugas kita itu bukan mengubah-ubah takdir, Pak, damal bisa. Tugas kita itu sesuai dengan perintah Allah apa? Melakukan usaha terbaik dalam setiap episode hidup. Usaha yang baik teh yang mana? Nah, tadi teh di mana senang syukur, di mana susah sabar. Eta teh cara yang baik, usaha yang baik untuk menyikapi hidup. Apakah dengan syukur dan sabar akan berubah? Wallahu a'lam, terserah Allah. Cuman ketika kita istiqomah dengan kesabaran ketika susah, istiqomah syukur ketika senang, maka di mata Allah itulah yang akan menjadi nilai plus bagi kehidupan seseorang. Makanya kalau kita fokusnya kepada yang tadi ya Pak, fokusnya kepada sehat, sakit, itu pasti bakal nyeri hati, pasti bakal stres. Kadang-kadang kan ya Pak ya, diobat ke dokter iya, batur mah 2 poe kadinya cage. Urang geus saminggu kalau beuki parah. Minum obat ini, orang lain masa minggu selesai. Kita mah berbulan-bulan anggar kene. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi aral. Karena yang jadi fokusnya sehat sakit, sehat sakit.
Tapi kalau fokusnya kepada tadi, bagaimana kita mengistiqomahkan kesabaran kita, mengistiqomahkan rasa syukur kita, maka insya Allah mau berubah ataupun tidak, pada akhirnya tetap menjadi kebaikan di mata Allah karena sikap kita yang benar terhadap apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi jawabannya tidak bisa kalau kita yang mengubah, tapi Allah yang mengubahkan ketentuan dan takdir itu. Cuman kapan berubahnya? Ya wallahu alam, terserah Allah. Ketak air cager ke 2 poe, 3 poe, sabulan, 3 bulan. Malah nepi ka maotna teu cager-cager aya. Makanya ya itu terserah Allah. Jadi kalau kita tidak fokus kepada ikhtiar, insya Allah mau capek. Tapi lamun fokus akan tadi gitu ta. Hayang ngarobah takdir, siap-siap capek dan kecewa. Begitu, Pak Iwan. Begitu pertanyaan dari Pak Iwan yang pertama. Kemudian yang kedua ini, segala kejadian di muka bumi di atas izin Allah. Mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang buruk, bukan hal yang baik saja, Pak Ustaz? Ya. Nah, apakah yang buruk itu adalah dari Allah? Ya tidak, Pak. Allah itu tidak pernah menyuruh orang berbuat buruk. Yang ada itu Allah malah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu tidak boleh membuat kerusakan setelah bumi ini beres, teratur. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, orang berbuat dolim, itu bukan karena Allah yang menghendaki. Itu karena manusia, tadi itu. Dia tidak bisa sabar, dia tidak bisa syukur. Orang yang tidak bisa sabar dan tidak syukur, maka pikirannya apa? Selalu berpikir untuk merusak, untuk berbuat kezoliman. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mencuri, itu bukan kehendak Allah, awas. Itu adalah pilihan orang yang tidak sabar dengan ketentuan yang Allah berikan. Gara-gara PPKM, jadi Bapak teh korupsi, alasannya ada PPKM. Nah itu kan bukan Allah yang nyuruh-suruh. Ini karena kan sebetulnya banyak jalan. Orang ketika PPKM, Allah memberikan banyak jalan untuk mendapatkan hal dengan cara yang halal. Jadi ketika ada orang memilih cara yang haram, nah itu bukan ketentuan Allah. Itu semua adalah karena manusia tidak sabar dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Makanya kalau orang miskin, ya Pak, itu dosa atau dapat pahala, Pak? Bisa dosa. Kalau orang miskin, Bisa. Hah? Bisa Dosa atau dosa, bisa pahala. sebetulnya kan kalau kita mau jujur, nggak akan ada orang yang dosa gara-gara miskin. Dan miskin mah atau mah ketentuan ti Allah. Seperti nggak akan ada orang dapat pahala karena kaya mah ketentuan di Allah. Jadi pahala dan dosa teh yaitu nu tadi teh ketika miskin rek sabar atau aral. Ketika kaya kufur atau syukur. Di sana baru ada pahala dan dosa. Karena kalau soal memilih syukur, soal syukur dan kufur mah pilihan. Tapi kalau kaya dan miskin itu mah bukan pilihan, ketentuan dari Allah. Makanya nggak ada tuntutan hukum. Tapi ketika orang kaya milih syukur, itu jadi kebaikan. Orang kaya milih kufur, itu dosa. Orang miskin milih sabar, jadi pahala. Orang miskin milih aral, dosa. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat atau mencuri di muka bumi, itu bukan ketentuan dari Allah. Tapi dia memilih cara hidup yang tidak sabar ketika diberikan kesusahan dan kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mangga. Dan lebih sekedik gitu. Ya. Kaitan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa kaya dan miskin adalah ketentuan Allah. Apakah itu mutlak gitu Pak Ustadz? Iya. Tidak berubah, Pak. Tidak bisa berubah. Kalau terus saja miskin. Gitu. Oleh siapa dulu? Oleh siapa? Dirubahnya oleh Allah, oleh Bapak. Kalau dirubahnya yang dimaksud oleh Bapak dari miskin jadi kaya atau kaya, nggak akan bisa, Pak.
Tapi kalau Allah yang mengubah, bisa. Makanya, kan pertanyaan Bapak pasti bakal mikir, kalau begitu kenaon usaha. Ada yang beunghar jeung miskin kumaha Allah menyapanya. Kan pasti itu yang jadi pikiran teh. Sehat, sakit, kumaha Allah, atau buat apa berobat. Makanya dari awal saya sudah katakan, semuanya itu adalah bentuk ikhtiar kita karena Allah menyuruh kita untuk berikhtiar. Jadi tugas manusia itu bukan untuk kaya atau miskin, bukan. Tapi bagaimana melakukan ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Ikhtiar itu usaha yang baik. Awas Pak, di kita seringkali ikhtiarnya dipukul rata. Semua usaha disebut ikhtiar. Enggak juga. Kalau maling itu bukan ikhtiar namanya, tapi istiror. Kalau korupsi itu bukan ikhtiar, tapi istiror. Kalau ikhtiar itu usaha yang baik, yang benar, yang tidak merusak kepada tatanan aturan hidup. Tapi kalau istiror itu usaha yang buruk. Makanya yang akan menjadi penilaian Allah itu bukan soal Bapak kaya dan miskin kan. Tapi yang akan dihisab oleh Allah teh, Bapak itu kan dari mana kekayaan itu didapat, bagaimana didapatnya, kemudian caranya bagaimana, lalu kepada apa. Nah kan itu. Makanya Pak, karena orang miskin juga akan dihisab oleh Allah itu. Makanya kalau tadi konteksnya berubah oleh kita sendiri, nggak akan pernah bisa, Pak. Yang akan mengubah sesuatu yang Allah tentukan, ya Allah sendiri. Makanya pertanyaannya, kapan bisa diubah? Nyakuma Allah. Makanya di lapangan ya Pak, Bapak suka menemukan tidak? Ada orang yang serius berusaha, kemudian modalnya juga mantap, kemudian perhitungannya juga betul-betul detail. Tapi anggar we gagal. Pernah nggak menemukan begitu di lapangan, Pak? Banyak ya. Nah, eta lamun di pikiran kupikiran da teu hati. Padahal cenah Bapak teh geus maksimal. Usaha geus maksimal sampaikeun ka survei heula rek bisnis teh survei heula teu asal bisnis. Survei heula survei dulu harga, survei rasa, survei dulu konsumen. Geus maksimal eta survei anger we Pak. Teu laku dagangna. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kalau Bapak fokus kepada yang diusahakan akan mengubah miskin dan kaya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan hasilnya. Kenapa? Nah, itu kembali lagi kepada tadi. Karena sebetulnya yang membuat kaya dan miskin itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita hanya melakukan sesuatu usaha-usaha yang baik untuk mendapatkan apa? Bukan mendapatkan kekayaan sebetulnya. Tapi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasil, ujung-ujungnya mah balik deui ke Allah. Karena kalau kita perhatikan ada orang kafir nyapanya usahana maju. Makanya kan kadang-kadang kita suka nyirik gitunya. Nah, hanya orang kafir kan. Sok itu ibadah teu balik bahkan menentang kalakah beuki maju. Kadang-kadang kita berpikir begitu padahal semuanya tidak ada hubungan dengan kafir dan mukmin. Kaya miskin semua karena ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Pak, ini saya lagi cari casan. Aduh. Ini saya lagi casan dulu. Ya. Baik begitu barangkali Pak. Baik, itu pertanyaan dari Pak Erik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih di chat, Pak Ustadz. Dari Pak Maman Kusman ini. Dalam menyikapi musibah ada pihak yang menganggap sebagai ujian, tapi ada juga pihak menganggap bahwa itu merupakan azab Allah di dunia atau merupakan istiraj. Sebaiknya harus bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Iya. Iya. Sebetulnya kan dalam Al-Quran sudah jelas dalam surat Al-Anbiya tadi. Berang saya suantana Pak Ustadz.
Sinyal lawan, Pak Ustadz. Bisyari wal khairi fitnatan. Ini kata-katanya fitnah. Halo Pak Ustadz. Awas bukan Halo Pak Ustadz, suantana kirang saya Pak Ustadz. pakai P ya, bukan Pada elemen tadi ge memang ya nanya sinyalnya nggak bagus. Halo Pak Ustadz. Cako Ustazah, iya ya. Nah, ini bagus gak nih? Iya Pak Ustadz, mangga. Udah bagus. Masih Pak Ustadz, lup-lup. Bagus. Halo Pak Ustadz. Mau sama orang yang beriman, sama orang yang taat atau maksiat, sama ujian. Nah, nanti baik dan buruknya adalah tentang sikap dia terhadap ujian yang tadi itu. Kalau di ujian dia sabar, maka itu jadi baik, jadi kebaikan. Kalau di ujian dia aral, itu jadi keburukan. Apapun itu, ketika diberikan ujiannya yang menyenangkan, sama satu yang menimpa kita jangan tiba-tiba GR gitu. Balik lagi kepada sikap kita. Kita mau menerimanya dengan cara yang baik atau cara yang salah. Kalau dengan cara yang benar, itu tadi syukur dan sabar. Maka ujian itu menjadi kebaikan buat kita. Tapi kalau dengan cara yang salah, maka ujian itu menjadi keburukan. Bisa menjadi adab, mah. Gitu. Jadi kata-kata ujiannya dulu harus diluruskan dulu, Pak. Karena di kita memang kalau mendengar kata-kata ujian, itu jual ke sana positif. Gitu. Sehingga orang-orang yang tidak beriman begitu mendapatkan musibah pasti ada. Ya belum tentu. Kalau orang yang tidak beriman ketika dapat musibah jadi beriman bagaimana? Kan tidak sedikit ya Pak. Orang yang tadinya tidak iman kepada Allah. Setelah Allah uji, dia sadar lalu dia berserah kepada Allah. Itu kira-kira jadi adab tidak? Jadi rahmat kan? Padahal dia sebelumnya orang yang menentang Allah. Makanya bukan dari sisi musibah yang dia terima baik dan buruk itu, tapi dari sisi sikap dia terhadap musibah yang Allah berikan. Begitu Pak. Iya. Baik Pak Kusman, itu jawaban dari Pak Ustadz. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Wawan, Pak Ustadz. Ya. Yang saya tahu pembacaan Al-Quran itu ada qiraat. Ya, mungkin ya. Kalau langgam Nusantara yang dikenalkan Islam Nusantara, bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ustadz, yang pertama. Ini tanggapan Pak Ustadz tentang langgam Nusantara itu yang pernah mungkin dilakukan. Terus itu aja. Yang satu lagi mungkin ini baru-baru ini sedang viral, semua agama sama. Oh ya. Itu gimana? Apakah orang musyrik itu najis? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Berkaitan dengan langgam itu nanti berbeda dengan istilah qiraat. Jadi kalau langgam mah lagu gitu. Orang itu kadang-kadang ada yang berbeda bisa dari karena memang lidahnya yang memang tidak mampu untuk mengucapkan huruf yang dimaksud. Seperti orang Mesir itu kan nggak bisa bilang kok, itu nggak bisa. Orang Mesir itu kalau bilang kof itu go. Makanya kenapa ada keluarga Assegaf gitu kan. Assegaf itu sebetulnya bukan gin itu, asalnya kof, asakof itu.
Tapi karena orang Mesir mah teu bisa nyebut o, Pak. Santen apa Ustaz? Lop-lop. Goga-gola. Kan jadi hirobil ngalamin gitu kan. Alhamdulillah hirobil ngalamin, bukan alamin, ngalamin gitu. Kenapa? Itu bukan mempermainkan, tapi karena lidahnya agak berat mengatakan a, misalnya nga begitu. Nah, itu qiraah. Atau adapun langgam, nah ini langgam ini sebetulnya kan kembali kepada kebiasaan atau adat masing-masing. Makanya kalau ditanya boleh enggak baca Quran pakai langgam misalnya Cianjuran atau langgam Jawa, sebetulnya kan selama yang dibacanya itu tidak menyalahi aturan tajwid, ya sebetulnya sah-sah saja. Cuman masalahnya gitu kayaknya pantas ente gitu gitu. Karena kan nanti tiap-tiap dari itu ada kepantasan. Siga lagu Batak Pak dinyanyikan dengan lagam Sunda kumaha. Itu kan akan beda kisahnya begitu. Makanya nanti tinggal tanya saja itu teh pakai lagam Jawa teh maksudnya apa? Maksudnya adalah cuman teknik baca atau mencoba untuk mempermainkan bacaan Al-Quran. Itu kembali lagi kepada diri orang yang membacakan itu. Tapi kalau misalnya bacaannya panjang pendeknya tidak salah, tajwidnya benar, ya sebetulnya nggak ada masalah. Cuman tadi eta gitu, cik pantes ente gitu. Ciga lagu Sunda gitu kan, kemudian pakai langgamna langgam rock and roll, itu kan bakal beda rasana gitu, beda karasana. Nah, itu berkaitan dengan qiraah. Dan yang terakhir berkaitan dengan ungkapan semua agama sama. Nah, itu barangkali memang harus harus dipahami dengan baik dan benar, karena nanti kan ujung-ujungnya bukan hanya sama itu, semua agama benar. Ini kan sebetulnya pernyataan ini sebetulnya sudah bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang diusung oleh negara Indonesia. Karena kan Indonesia itu mengakui lima agama itu bukan menyatakan semua agama benar sebetulnya. Tapi agama yang diakui di negara Indonesia yaitu 5. Bukan mengatakan semua agama benar. Makanya ketika ada yang mengatakan semua agama benar, ini sebetulnya overload. Ini sudah lepas kontrol, bahkan sudah saya katakan lebay dari maksud negara ini mengakui ada agama selain Islam yang diakui oleh negara kita. Ya karena kan negara Indonesia bukan negara Islam, Pak. Yang ada di negara Indonesia ini. Tapi tidak sampai kepada semua agama jadi benar. Karena kalau semua agama jadi benar, ini sebetulnya sudah menodai agama yang satu dengan agama yang lain. Kenapa? Karena kebenaran tentang sesuatu keyakinan itu sesuatu yang absolut, gitu kan? Nggak bisa diinventarisir, nggak bisa dicampur adukan antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Karena tanpa keyakinan kebenaran sesuatu yang kita yakini, mustahil orang akan melaksanakan sesuatu dengan maksimal. Jadi ungkapan itu terlalu berlebihan atau overload dengan apa yang menjadi pernyataan pengakuan negara Indonesia terhadap agama selain Islam. Ya, barangkali itu saja, Pak. Ini ya, itu. Agak capek juga nih saya nih, mohon maaf. Kurang fit nih badannya. Ya. Jadi saya pikir dicukupkan saja. Ya. Kalaupun ada yang kurang puas, ya nantilah bisa lewat WA atau apa untuk melanjutkan pertanyaannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang sudah hadir di kajian Zoom ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan juga menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah Allah kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas paparan dan sharing ilmunya. Ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu khususnya kami dari Ikatan Keluarga Pensiun Bank BJB. Dan mudah-mudahan
juga Bapak Ibu sekalian senantiasa ada dalam burwa dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan dan Pak Ustadz juga sudah terlalu lelah barangkali. Untuk itu kami ucapkan sekian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun, Pak Ustadz. wabarakatuh.